Saya Idris F. Syahab, seorang wartawan senior. Hampir 20 tahun saya bekerja di majalah Tempo. Saya salah seorang anggota Dewan Juri yang akan menyelenggarakan satu sayembara. Sayembara Cerpen Anak Kisah Bumi yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini. Apa yang saya lakukan belakangan ini adalah menulis dan menulis. Terus terang aja, dunia literatur yang terakhir ini menggembirakan ya. Berbeda dengan 3 periode yang lalu misalnya. Memang kita belum lagi melahirkan karya-karya besar seperti Bumi Manusianya, Pramudia Anantatur. Cuman yang menggembirakan 2 periode terakhir, 2 dekade terakhir ini memang bermunculan para sastrawan-sastrawan daerah, dan jumlahnya mereka cukup banyak ya. Ada penulis sastra dari penyair yang baik dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dari Maluku, dari Bengkulu, dan mereka menulis dengan cemerlang. Ini satu fenomena baru dalam dunia sastra kita ya. Ini momentum yang bagus sekali untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang punya kebijakan ya. Di lain pihak, kita juga melihat gairah yang meletup-letup di antara masyarakat kita untuk menulis. Dalam suasana pandemi ini, berbagai iklan menawarkan kursus menulis, dan itu disambut dengan antusiasme oleh orang-orang yang ingin menulis. Kursus online menulis. Ada 2 jam bisa, meskipun saya pikir itu mustahil ya, 2 jam bisa menulis, menjadi penyair dalam waktu singkat. Memang semua ini menawarkan sesuatu yang instan, yakni sesuatu yang mustahil. Tapi apa yang muncul di benak masyarakat ketika mendaftarkan diri itu satu keinginan menjadi penulis, hal baik itu ya. Ini ya, memang literasi anak ini sebuah ironi dalam perkembangan kita, dalam perjalanan dunia Indonesia modern. Harus diakui ketika menyinggung musik anak atau lagu anak, itu suatu yang aneh ya. Bagaimana anak-anak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa, bertemakan cinta, bertemakan perselingkuhan orang ketiga, dan semua disenandungkan oleh anak-anak kita. Itu ironi yang kita tidak boleh nafikan dalam kehidupan kita. Kita telah meracuni hal anak untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya mau bilang sedini mungkin, tapi ya harus ada indikasinya. Ketika anak mulai mengenal huruf, menyusun huruf, merangkai menjadi kata, kata menjadi kalimat, itulah saat yang tepat untuk memperkenalkan literasi sastra anak ini kepada mereka, memperkenalkan disiplin membaca kepada anak. Dunia anak itu dirampas oleh handphone, oleh dunia virtual seperti itu. Nah, saya harus membedakan antara membaca dengan menonton. Membaca itu menuntut imajinasi, persepsi yang lebih mengendap ketimbang menonton. Menonton memposisikan anak dalam kondisi pasif. Sayang sekali, era yang sangat bernas dengan imajinasi ini habis dengan cara kita memperlakukan anak dengan memberi handphone seperti itu. Kita perkenalkan literatur dari awal, dari anak mulai bisa membaca. Dalam dunia literatur kita selalu berbicara tentang awal satu tulisan dengan pada suatu hari, padahal kita harus menuntut atau mendorong kreativitas anak untuk menulis dari sudut yang lain, dari deskripsi yang lain, yang menunjukkan kreativitas yang eksploratif di dunianya. Begitu banyak yang kita luput dari dunia yang imajinasi, kayak imajinasi ini. Anak itu telah terasingkan dari dunia lingkungannya, dari dunianya yang hijau,
dari pohon-pohon di pinggir jalan, dari sungai. Jadi ini utang kita sebetulnya untuk memperkenalkan dunia yang eksis di depan kita, tapi selama ini terasingkan dari dunia anak. Inilah yang kita harus kembalikan, bahwa anak tidak tereduksi dunianya kepada dunia yang ditontonnya di handphone. Literatur akan menghadirkan kembali saat ini dan menegaskan pula dunia lingkungan sekitar itu bisa extinct, bisa hilang, bisa hancur kalau kita tidak pelihara pada anak-anak. Dunia literasi ya. Tadi sastra anak itu sebenarnya memang bagian dari sastra dari literasi hijau orang dewasa. Kalau kita bicara tentang cerpen anak, sastra anak hijau itu bagian dari sastra hijau yang kita alami kita mulai deteksi beberapa dekade ya, di mana kesadaran lingkungan akan ditempatkan sebagai rujukan sentral di dalamnya, menampilkan rasa berdosa kepada para perusak lingkungan, dan lingkungan yang rusak adalah tanggung jawab bersama. Dan kalau ini sudah menjadi satu gerakan, semua pihak harus terlibat. Dosa lingkungan ini adalah dosa kolektif kita. Apakah kita akan menyerahkan dunia yang sudah hancur lingkungannya ini kepada anak-anak kita? Tidak. Karena itu kita akan menggalakkan kembali dunia sastra anak hijau. Nah, ini ya, saya pikir ini saat yang tepat. Mungkin belum banyak ya sayembara seperti ini. Mungkin ini satu di antara beberapa. Saya nggak ingat ada yang lain pihak yang menggelar sayembara cerpen anak hijau. Tapi ini tonggak yang bagus untuk membuat menerbitkan kesadaran lingkungan kepada anak. Ingat, kita udah merebut lingkungan dengan memberikan HP dan alat-alat modern itu kepada anak, ya, menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada anak, kesadaran bahwa dunia hijau itu tidak selamanya hijau kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Nah, kita harus menghadirkan kembali sosok anak. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, lewat literatur menerbitkan kesadaran untuk membaca. Membaca apa? Membaca sastra yang bernuansa hijau, sastra bersemangat lingkungan. Ya, karena memang kerusakan lingkungan yang kita alami itu sudah luar biasa. Kita harus menumbuhkan kesadaran bersama dalam satu gerakan ya. Ini gerakan, bukan gerakan politik ya, tapi ini gerakan sosial yang melibatkan terutama banyak pihak. Memang yang paling bersalah adalah mereka yang mengeksploitasi tanpa batas lingkungan itu. Tapi akibatnya kita tanggung bersama. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kebakaran hutan. Semua akibatnya adalah akibat sosial yang kita telah lakukan sekarang. Inilah sekarang kita menanggung karma dari apa yang telah kita tanam. Sekarang marilah kita bersama-sama menanamkan kembali kesadaran lingkungan. Sudah saatnya kita mendukung sayembara cerpen anak kisah bumi ini. Dan semua ini demi lingkungan dan dunia literatur anak yang lebih baik. Halo, salam lestari. Saya Salino mewakili Wisata Kendal. Kita akan buat kegiatan cerpen kisah bumi dengan tema kelestarian lingkungan. Cerpen ini nanti ditujukan untuk anak-anak Indonesia. Isinya bercerita tentang kelestarian lingkungan di sekitar kita. Dalam cerpen kisah bumi ini akan diberikan hadiah yang cukup besar bagi para pemenangnya berupa uang tunai dan voucher. Ke depan, cerpen ini akan kita bukukan dalam satu buku dan kita persembahkan untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih.